Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Tetap semangat belajarnya hari ini walaupun sedang keadaan dalam berpuasa. Nah, kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 8 subtema 3 pembelajaran kedua. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang syarat kualitas air bersih. Nah, kalian diskusikan bersama orang tuamu. Nah, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Nah, ada di halaman 104. Lalu, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercampur kuman penyebab penyakit? Lalu, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Lalu, apa yang dapat kita simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Nah, kalian kerjakan bersama orang tua, tuliskan jawabannya di tabel yang telah tersedia. Lalu kita lanjutkan ke Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Sedunia, Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Nah, banyak pohon di hutan ditebangi lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkotaan, dan kawasan industri. Nah, berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Nah, hasil panen pun menjadi jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih tersebut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Apabila kita sudah menggunakannya, kita segera tutup kerannya agar airnya tidak terbuang sia-sia. Lalu yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya teresap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, kita kerjakan halaman 106. Di situ ada sebuah teks Hari Air Sedunia. Ada pertanyaan, ada dalam sebuah tabel, pada setiap tanggal berapa diperingati Hari Air Sedunia. Ada faktor apa saja yang menyebabkan ketersediaan air berkurang, lalu apa akibatnya? Akibat kekurangan air bersih, lalu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air. Kalian kerjakan di tabel, ada kolom untuk jawabannya. Kalian kerjakan di halaman 106. Nah, air diperlukan untuk semua makhluk hidup termasuk binatang. Nah, kita lihat contoh berikut. Contoh gambar cerita berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar yaitu gambar burung bangau dan juga ada sebuah gambar kepiting. Nah, tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek, air di sini tinggal sedikit, kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, jawab burung bangau. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Nah, gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita. Gambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasanya hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek bangau. Merasa iba, maka kakek bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek bangau menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam itu ke telaga. Nah, kalian jawab 2 pertanyaan di halaman 108. Apa gambar tersebut mendukung cerita? Lalu jika jawab ya, apa alasanmu? Jika jawab tidak, apa juga alasannya? Nah, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 108 ada sebuah gambar ikan dan Kak Diko. Nah, gambar yang pertama, Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Yang kedua, Bobby mengambil ikan
diletakkan di lantai. Lalu Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, itu sebuah cuplikan tentang gambar cerita antara yang berjudul Ikan dan Kak Diko. Nah, selanjutnya kalian kerjakan halaman 109. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri gambar cerita? Tuliskan pada kolom berikut. Nah, kalian sudah memperhatikan gambar cerita ini, kalian tuliskan di sini. Nah, lalu kalian menggambar. Tugas yang terakhir yaitu menggambar. Gambar sebuah gambar cerita. Nah, kalian bebas memilih temanya. Ada tema lingkungan sehat, airku bersih. Yang kedua, aku menjaga sungaiku bersih. Lalu yang ketiga, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Nah, di situ kalian gambarkan di situ singkat saja. Satu gambar tapi bermakna atau mengandung sebuah cerita. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.